Teman-teman, satu pertanyaan disampaikan dalam kolom komentar. Bagaimana cara kita menjaga dan menaikkan vibrasi kita agar semakin positif dan mampu menarik banyak hal positif dalam kehidupan kita? Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Dan terima kasih sekali lagi atas komentar-komentar positif Anda yang bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kita akan membahas tentang vibrasi. Vibrasi atau getaran teman-teman, ini adalah sebuah energi, sebuah kekuatan yang mampu menarik banyak hal dari luar diri kita dalam kehidupan kita. Ketika vibrasi kita positif, maka hal-hal positiflah yang akan tertarik masuk ke dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, jika vibrasi kita negatif, maka hal-hal negatiflah yang akan kita temui dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana caranya teman-teman agar kita bisa menjaga vibrasi kita tetap dalam kondisi positif, tetap dalam kondisi baik, sehingga yang kita peroleh dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang positif, adalah hal-hal yang baik. Satu pengalaman saya bagikan kepada Anda teman-teman. Ternyata vibrasi itu tidak bisa lepas dari perasaan kita. Ketika Anda ingin mengukur vibrasi Anda, mengetahui seberapa tinggi vibrasi Anda, atau setidaknya di posisi mana vibrasi Anda, apakah masuk dalam kategori vibrasi yang rendah atau Anda memiliki vibrasi yang tinggi. Cara untuk mengetahuinya sederhana teman-teman. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Perasaan apa yang saat ini ada dalam hati kita? Anda sendiri yang tahu. Jika saat ini cenderung Anda memiliki perasaan yang negatif, artinya getaran Anda atau vibrasi Anda berada pada vibrasi yang rendah, pada getaran yang negatif. Jika saat ini perasaan Anda cenderung mungkin uring-uringan, mungkin diliputi rasa cemas, rasa takut, mungkin ada rasa malas, rasa putus asa, mungkin Anda sedang emosi, ada muncul perasaan benci, perasaan dendam, perasaan iri, perasaan serba kekurangan. Jika muncul dalam perasaan Anda hal-hal semacam itu, maka bisa dipastikan bahwa Anda sedang dalam vibrasi yang rendah. Hal-hal yang akan Anda temui dalam kehidupan Anda cenderung adalah hal-hal yang negatif atau hal-hal buruk, sebab Anda menyimpan perasaan-perasaan yang negatif. Mungkin yang Anda temui dalam kehidupan Anda mungkin kegagalan, mungkin Anda selalu menemukan situasi, kondisi yang mengecewakan, mungkin Anda ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan, mungkin Anda mengalami kesulitan dalam pekerjaan Anda. Semua yang Anda alami atau Anda temui dalam aktivitas Anda tidak terlepas dari perasaan Anda, sebab Anda berada pada vibrasi yang rendah. Namun sebaliknya teman-teman, ketika Anda memiliki perasaan yang positif, perasaan yang cenderung baik, maka ada kemungkinan vibrasi Anda memang dalam kondisi vibrasi yang tinggi, vibrasi yang positif, ya. Sehingga besar kemungkinan hal-hal yang akan Anda temui dalam kehidupan Anda itu adalah hal-hal yang positif juga. Cenderung adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Jika saat ini mungkin Anda merasakan perasaan yang begitu bahagia, Anda merasakan perasaan yang penuh syukur, perasaan yang damai, perasaan yang penuh cinta, Anda riang gembira, Anda memiliki perasaan yang penuh pengharapan, Anda optimis, Anda penuh semangat. Hal-hal baik atau hal-hal positif yang Anda rasakan saat ini, itulah yang akan menarik banyak hal positif dalam kehidupan nyata Anda. Jangan heran ketika Anda menyimpan banyak hal positif, perasaan-perasaan yang baik, perasaan-perasaan yang positif, maka hari-hari Anda akan cenderung menyenangkan. Mungkin Anda akan memperoleh banyak sekali keberuntungan. Anda selalu berada pada kondisi atau nasib baik. Anda ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan,
Anda bisa menikmati pekerjaan Anda dengan baik. Anda mendapatkan hasil yang baik dari pekerjaan Anda. Anda berkumpul dengan keluarga yang harmonis. Anda bisa menikmati rezeki makanan yang layak, makanan yang menyehatkan. Anda bisa menikmati hari libur Anda dengan baik. Suasana hari Anda selalu ceria. Itu semua teman-teman dipengaruhi oleh perasaan Anda. Ya, artinya dengan demikian bahwa untuk bisa menaikkan vibrasi kita atau getaran dalam diri kita, maka kita harus memperhatikan perasaan kita. Kita upayakan, kita jaga sedemikian rupa agar perasaan kita tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang positif. Nah, bagaimana caranya agar perasaan kita benar-benar dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang positif? Mungkin ada banyak tips yang sudah Anda simak, yang sudah Anda pelajari. Beberapa saran mungkin juga sudah sering Anda dengar. Di antaranya bahwa untuk menaikkan vibrasi agar lebih positif, kita harus banyak belajar bersyukur. Kita harus peduli dengan orang lain dan lingkungan atau semesta. Kemudian kita belajar untuk memahami diri sendiri. Kemudian kita belajar untuk ikhlas. Kemudian belajar untuk menggali potensi diri, menghindari sifat iri dan benci, dan lain sebagainya. Hal-hal itu adalah hal-hal baik, tindakan-tindakan baik, sikap-sikap baik yang bisa menaikkan vibrasi Anda. Tapi melalui video ini saya ingin katakan bahwa sebenarnya cara sederhana untuk tetap menjaga vibrasi kita dan menaikkan vibrasi kita adalah dengan menjaga panca indera kita. Kita harus pandai-pandai menjaga panca indera kita. Harus sedemikian rupa menyeleksi apa yang diakses atau diterima oleh panca indera kita. Baik itu oleh penglihatan Anda, oleh pendengaran Anda, mungkin juga oleh penciuman Anda, oleh perasa Anda. Semua panca indera Anda itu ternyata ikut berperan dan ikut menentukan tinggi rendahnya vibrasi Anda. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lihat teman-teman, apa yang setiap hari Anda lihat, apa yang setiap hari Anda dengar, apa yang setiap hari Anda makan. Aktivitas kegiatan yang melibatkan panca indera Anda, itulah nanti akan diterima oleh pikiran sadar Anda. Semua akan diterima dan kemudian diolah, dipertimbangkan, dianalisa. Disitulah kemudian teman-teman akan mulai tercipta rasa, perasaan-perasaan yang muncul dari apa yang Anda lihat atau apa yang Anda dengar, diterima masuk lebih dalam lagi dalam pikiran bawah sadar Anda, dalam hati Anda, yaitu berupa perasaan. Perasaan inilah yang pada akhirnya nanti akan tersimpan dan akan ditangkap oleh semesta. Perasaan yang mewakili vibrasi inilah yang nanti akan direspon oleh semesta untuk diwujudkan menjadi nyata. Ya. Jadi sekali lagi, vibrasi Anda dipengaruhi atau ditentukan oleh indera Anda. Jika yang Anda akses itu adalah hal-hal baik, yang Anda konsumsi itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal baik dan hal-hal positif tersebut kemudian masuk ke dalam pikiran Anda, maka kecenderungan Anda akan memiliki vibrasi yang tinggi. Tetapi jika yang Anda akses, yang Anda konsumsi, yang Anda terima itu adalah hal-hal buruk atau hal-hal negatif, kecenderungan pasti vibrasi Anda akan rendah. Apa yang Anda sering lihat di handphone Anda setiap hari? Apakah cenderung berita-berita atau informasi-informasi yang negatif, yang berisi ujaran kebencian, yang bisa menimbulkan mungkin rasa iri, rasa dendam, rasa marah, emosi? Jika hal itu terus Anda akses setiap hari, maka tidak menutup kemungkinan rutinitas Anda yang melibatkan penglihatan Anda pada akhirnya akan tertanam menjadi perasaan negatif, perasaan benci, perasaan dendam, mungkin perasaan iri yang muncul akibat dari apa yang Anda lihat. Itulah yang akan diterima oleh pikiran bawah sadar Anda
menjadi perasaan. Ya. Apakah yang Anda lihat adalah informasi-informasi yang banyak menyebarkan aib orang lain? Mungkin terlalu kepo dengan kehidupan orang lain. Mungkin kita banyak bergosip akan kehidupan orang lain. Ini adalah kecenderungan hal-hal yang akan menurunkan vibrasi Anda. Apakah yang kita akses atau kita tonton atau kita lihat adalah hal-hal yang membuat kita mungkin sakit hati, hal-hal yang membuat kita sedih, ya? Ini berpengaruh, teman-teman. Ini berpengaruh. Apalagi jika yang Anda akses bukan hanya melibatkan satu indera, tapi hampir semua indera mengakses hal-hal yang negatif. Saat Anda nonton berita itu berisi tentang kejadian-kejadian kriminal, mungkin kejahatan. Mata Anda melihat tayangan, telinga Anda mendengar. Seketika mungkin pikiran Anda langsung berubah menjadi perasaan. Ada rasa ngeri, ada rasa takut, ada rasa marah, ada rasa dendam, timbul rasa benci. Bayangkan jika ini teman-teman Anda akses setiap hari. Inilah teman-teman sebenarnya yang mempengaruhi vibrasi kita. Jadi jika kita ingin mengetahui seberapa tinggi vibrasi kita dan bagaimana kita bisa meningkatkan vibrasi kita, mari kita lihat perasaan kita saat ini. Hanya Anda yang bisa memahami perasaan Anda. Perasaan Anda cenderung negatif atau cenderung positif. Jika Anda merasa perasaan Anda saat ini negatif, mungkin Anda berada pada vibrasi yang rendah. Sebaliknya, jika Anda merasa hari ini Anda merasa sangat bahagia, merasa sangat positif, artinya vibrasi Anda memang positif. Cari penyebabnya. Kenapa vibrasi Anda rendah atau negatif? Atau sebaliknya, apa yang membuat vibrasi saya begitu tinggi, selalu positif? Mari sedikit mundur ke belakang. Apa yang selama ini Anda tonton, apa yang selama ini Anda dengar, apa yang selama ini Anda akses dengan panca indera Anda, itulah yang menjadi pengaruh atau menjadi penyebab, teman-teman. Ya, kita lihat lagi kehidupan sosial kita. Dengan siapa Anda nongkrong? Apa yang Anda bicarakan pada saat Anda kumpul atau pada saat Anda sedang nongkrong? Bagaimana sikap Anda terhadap orang lain? Bagaimana Anda memperlakukan orang lain? Pandangan-pandangan yang masuk ke dalam pikiran Anda melalui panca indera Anda, sekali lagi itulah yang menjadi penyebab, yang menjadi penentu akan tinggi rendahnya vibrasi Anda. Sehingga dengan kita memahami ini, mari kita lebih selektif. Mari kita pandai-pandai untuk mempergunakan panca indera kita sebagai pintu utama masuknya berbagai informasi ke dalam pikiran kita. Jika kita mampu menyaring, jika kita mampu menyeleksi sedemikian rupa, hanya memasukkan, hanya mengakses, hanya menerima hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik, maka pikiran Anda akan menjadi lebih ringan dalam menjaga vibrasi Anda. Pikiran Anda jelas akan lebih positif, selalu dalam kondisi baik, sehingga perasaan Anda pun akan positif dan baik, dan semesta pun akan menangkap vibrasi Anda lalu mewujudkan nyata ke dalam kehidupan Anda. Mudah-mudahan Anda memahami, teman-teman, apa yang saya sampaikan. Intisarinya mudah-mudahan sudah mulai bisa Anda tangkap, ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir sebelum saya tutup video ini, lantas apakah tidak boleh kita menonton tayangan-tayangan infotainment, kita menonton tayangan-tayangan mungkin film atau sinetron, kita buka aplikasi di handphone kita? Apakah tidak boleh kita mendengarkan lagu-lagu favorit kita atau lagu kesayangan kita, meskipun lagu itu mengandung unsur kesedihan? Pada dasarnya atau pada intinya tidak ada yang melarang, teman-teman. Hak sepenuhnya ada di tangan Anda. Karena itu termasuk adalah hak asasi manusia. Apa yang ingin Anda akses, apa yang ingin Anda konsumsi, apa yang ingin Anda nikmati, semua itu kembali kepada Anda. Hak sepenuhnya ada dalam diri Anda. Namun, hak sepenuhnya juga
yang akan menerima resiko dari apa yang Anda akses adalah diri Anda. Sehingga sekali lagi, keputusan ada di tangan Anda. Apakah kita ingin mengambil sesuatu yang negatif, ataukah kita cenderung ingin mengakses hal-hal yang positif? Maka pertimbangkan itu. Ya, tidak ada salahnya. Anda boleh menonton tayangan apa saja. Bahayanya adalah ketika ternyata pikiran Anda tidak mampu untuk mengolah data atau informasi yang masuk ke dalam pikiran Anda. Jika Anda tidak mampu mengolah dengan baik, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, itu bisa menjadi rasa, bisa berubah menjadi perasaan. Dan seketika itu juga, perasaan itu akan diterima oleh pikiran bawah sadar Anda. Ya. Namun, di sisi lain, beberapa orang itu ternyata mampu untuk menganalisa dengan baik, mempertimbangkan, mengolah, yang pada akhirnya hasil dari pertimbangan dan analisa itu kemudian mampu ditolak. Artinya hal-hal yang negatif yang mungkin masuk ke dalam pikirannya, baik itu disadari atau tidak, itu mampu ditolak. Inilah pentingnya sebenarnya. Bagaimana kita juga bisa mengolah pikiran kita agar yang kita akses, agar yang kita terima, kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita adalah hal-hal yang baik. Ya, adalah hal-hal yang positif. Anda bisa mulai ini dari hal-hal kecil, teman-teman. Mulailah perubahan-perubahan terhadap hal-hal kecil dan jadikan perubahan-perubahan positif itu menjadi sebuah kebiasaan. Habit atau kebiasaan, sekali lagi, itu berpengaruh terhadap vibrasi Anda. Dan habit atau kebiasaan ini sekali lagi tidak terlepas dari apa yang Anda akses melalui panca indera Anda dan apa yang kemudian Anda masukkan ke dalam pikiran Anda. Kebiasaan yang positif akan menjadi perasaan yang positif. Kebiasaan yang negatif cenderung akan tersimpan sebagai perasaan yang negatif. Perasaan-perasaan Anda ini akan mewakili vibrasi Anda. Jika vibrasi Anda tinggi dan positif, Anda akan memperoleh banyak hal positif dalam kehidupan Anda. Jika vibrasi Anda rendah dan negatif, kecenderungan Anda akan berada pada kehidupan yang buruk atau kehidupan yang negatif. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan Anda bisa pahami ini, teman-teman. Pandai-pandai, pintar-pintar kita mengakses, menerima, memasukkan segala hal yang masuk ke dalam panca indera kita. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Kurang-kurangnya dalam penjelasan ini saya mohon maaf, namun harapannya ada manfaat baik yang bisa Anda petik dari video ini. Ya, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan jika Anda ingin berbagi inspirasi melalui channel ini, silahkan Anda bisa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, tekan tanda like, dan tuliskan pada kolom komentar inspirasi-inspirasi positif untuk orang lain juga. Terima kasih sudah menyimak, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.